Halo netizen, ini adalah Hyundai Santa Fe facelift. Nah, sebelumnya kan gue udah pernah review ya Santa Fe facelift yang varian tertinggi, yaitu varian signature bermesin diesel. Nah, sekarang kita akan review varian tengahnya yang bermesin bensin ini. Nah, mobil ini lagi di display di Hyundai Sinar Inti Cimanggis. Untuk kontak personnya biasa ada di description di bagian bawah, bisa lihat aja. Dan langsung kita lihat ke interiornya yuk. Untuk kunci dia seperti ini, dia sudah smart key, ada tombol lock, tombol unlock, tombol buka bagasi, dan dia juga punya remote engine start. Jadi kalau misalnya kita mau nyalain mesin dari jauh, kita tinggal pencet lock dan kita tahan tombol yang paling bawah ini. Nah, dia akan menyalakan mesinnya, yang berguna banget misalnya kita mau berangkat ngantor, kita bisa manasin mobil dulu sambil kita sarapan, atau kita juga bisa mendinginkan interior mobil. Jadi pas kita masuk ke mobil, interior itu udah dingin. Untuk matiinnya tinggal pencet tombol yang sama lagi ya. Oke, lanjut ke dalamnya ya. Nah, dia juga punya sistem smart entry ya. Jadi cukup tekan tombol hitam ini aja untuk membuka. Untuk kunci juga sama, tinggal tekan aja. Dia juga ada sistem auto folding mirror. Dan kalau kita lihat ke dalam, untuk interior dia yang varian tengah ini, varian style itu single tone aja ya. Jadi dia full hitam kecuali plafon yang dia warna silver. Kalau yang signature kan dia two tone ya, hitam dan beige. Jadi kalau secara interior yang versi style ini dia lebih sporty ya, karena satu warna hitam gelap gini aja. Untuk pengaturan joknya juga sudah elektrik, dia bisa maju mundur, naik turun, bisa direbahkan atau ditegakkan, dan ada lumbar support dua arah juga ya. Dan untuk jok penumpang depan itu juga sama, full elektrik 8 arah, tapi yang versi sebelah kiri itu dia nggak ada lumbar supportnya ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja dan kita tutup. Untuk nyalain mesin ini juga gampang, tinggal injak pedal rem aja dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Ini halus sekali. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Hyundai Santa Fe facelift yang varian style ya. Seperti biasa kita akan lihat ke setir dulu. Untuk setir dia modelnya sedikit lebih baru ya, secara tombol gitu, tapi secara layout setirnya sih masih mirip seperti yang versi pre-facelift. Dia juga sudah dilapis kulit. Untuk pengaturannya bisa diatur tilt dan teleskopiknya. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, voice command, ganti mode, volume button, next track, auto tutup telepon. Di tengah ada klakson dan airbag. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan MID sama buat cruise controlnya. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di paling kanan ada pos lampu sudah otomatis juga. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wipernya, dia belum otomatis, baru intermittent timer aja, dan ada pengaturan wiper belakangnya. Untuk instrument cluster ini juga keren ya, yang versi style ini. Jadi untuk yang tipe tengah ini udah punya fitur instrument cluster yang menggunakan LCD display sama seperti varian signature atau varian paling atasnya ya. Nah, tampilan defaultnya dia seperti ini. Di paling kiri itu ada speedometer analog, yang paling kanan itu ada tachometernya, ada beberapa informasi kayak sisa jarak tempuh, terus ada temperatur udara luar. Ini ada display untuk konsumsi BBM secara langsung, konsumsi BBM rata-rata, mode berkendara, dan ada odometernya. Dan di tengahnya ini ada MID-nya yang besar ya. Jadi kalau tampilan yang pertama itu kayak gambar mobil gini aja. Kalau di varian signature yang punya fitur kayak semacam active safety-nya gitu, ini kita bisa atur kayak lane keep assist-nya atau apa gitu yang akan ditampilkan di sini. Tapi kalau tipe tengah ini dia cuma kayak gambar mobil gini aja. Untuk MID-nya sendiri ada drive info, ada trip meter, konsumsi BBM rata-rata, dan ada box berkendara. Ini juga ada trip meter semenjak kita refuel, jadi semenjak kita terakhir kali isi bensin, tripnya berapa, konsumsi BBM berapa,
waktu berkendara berapa, ada accumulated info juga, jadi kayak sama trip meter dan lain-lainnya, tapi ini yang akan ke reset secara manual. Di paling bawah juga ada speedometer digital. Untuk settingan kendaraan ini ada buat warning volume aja ya. Kalau di tipe teratasnya itu bisa buat ngatur kayak lane keep assist, blind spot monitoring, dan ada automatic emergency braking. Kalau di sini belum ada. Terus di bagian sini tuh ada buat ini ya, reset fuel ekonominya. Ada wiperless display khasnya mobil Hyundai. Dia akan menampilkan posisi tuas lampu dan tuas wiper. Ada peringatan IC road warning kalau misalnya temperaturnya itu udah di bawah 5 derajat, temperatur luar ya. Terus ada welcome sound, ada team selection juga. Jadi ini tampilan untuk speedometer. Jadi ada tema A, tema B, tema C, dan tema D yang keren ini ya. Dia juga bisa nyambung ke drive mode ya. Jadi kalau nyambung ke drive mode dia akan seperti ini. Ini lagi di mode Eco ya tadi. Ini mode smart, mode sport. Ada mode smart dan ada mode comfort. Oke, lanjut ke setting lighting. Ini untuk brightness panel instrumen. Terus ada one touch reflector signal, mau 3 kali, 5 kali, atau 7 kali kedip. Ada ambient light brightness, jadi dia punya ambient light juga sama seperti varian atasnya, dan ada warnanya juga. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya di dashboard, ini warna putih, ini warna putih kebiruan, ini warna biru yang lebih kerang, warna hijau kekuningan, nggak begitu kelihatan ya. Nah seperti ini nih, ini hijau kekuningan, warna kuning, merah, ungu, dan violet. Jadi warnanya itu bisa diatur-atur ya, ada banyak nih warnanya, kurang lebih 10 warna lah. Ada headlight delay juga. Terus di bagian door ini untuk auto locking dan auto door unlock. Setting convenience juga lengkap, ada rear occupant alert yang akan mengingatkan kita tentang penumpang di belakang. Ada welcome mirror light. Terus ada auto rear wiper yang akan menyalakan wiper belakang secara otomatis ketika kita masuk gigi gear dan wiper depan lagi nyala. Ada interval service. Ini ada satuan unit temperatur Celsius 1 Fahrenheit. Terus ada satuan konsumsi BBM kilometer per liter atau liter per 100 km, dan ada satuan tekanan ban PSI, KPA atau bar. Dan ada buat ngereset ke tampilan pabrik ya, atau settingan pabrik. Di bagian sini juga ada tampilan untuk tekanan bannya yang harus jalan kurang lebih sekitar sampai 20 km per jam dulu ya, baru dia akan tampilin semua tekanan bannya. Dan balik ke menu utamanya yang ada display belakang Santa Fe ini ya. Jadi untuk segmen cluster, untuk yang tipe tengah itu udah keren banget ya, nggak kayak tipe bawahnya yang kalau nggak salah itu masih model jarum analog yang beneran analog. Kalau yang di tipe tengah ini udah menggunakan LCD display yang sama seperti varian signature. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini. Ada ventilasi AC, dia bisa dibuka tutup, dan ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Di bagian bawah ada electronic parking brake. Di bagian sini juga ada 3 tombol kosong ya. Terus ada kotak sikring. Untuk pedal juga dia udah bagus ya, udah model organ pedal gasnya, dan di sebelah kiri ada footrest yang model plastik gini, jadi nggak kotor gitu ya. Di bagian sini ada tuas buka kap. Untuk door trim ini atasnya soft touch, di bagian sini plastik, di bagian sini soft touch lagi dengan jahitan warna silver. Ada efek kayak karbon gitu juga, dan ada door handle warna silver. Untuk di bagian sini ada switch untuk pelipatan spionnya. Untuk pengaturan kaca spionnya ada di sini, central lock, auto up down power window itu juga cuma di sisi kanannya aja. Dan kerennya juga di sini dia menggunakan kaca film dari Hyundai langsung ya. Jadi untuk kaca film dari semua Hyundai yang masuk ke Indonesia ternyata itu langsung dari Korea, langsung nggak dipasangin di Indonesia gitu ya. Dan di bagian sini ada window lock. Di bagian bawah ada speaker, terus ada door pocket sama cup holder. Di door sills ada logo Santa Fe-nya juga. Di bagian pojok dashboard sini juga ada Twitternya.
Untuk sun visor dia ada di sini. Untuk yang sisi pengemudi ada cerminnya, ada card holder, dan ada lampu dandannya masih bohlam. Dan kalau kita copot apakah bisa di slap? Bisa, cakep. Jadi dia bisa menghalau sinar matahari yang lebih luas lagi kalau dikesampingin ya. Terus di seatbelt bisa dinaik turunin, dan untuk tipe style ini dia airbagnya cuma 2 ya, jadi di sini belum ada side curtain airbag. Untuk spion tengah juga yang varian style ini dia masih manual dimming, jadi kalau silo tinggal cetakin gini aja. Terus di tengah sini juga ada lampu baca yang sudah LED, ini yang ikut pintu, dan dia juga ada panoramic sunroofnya seperti ini, jadi kaca juga bisa dibuka, lega banget ya, khasnya Santa Fe juga. Oke, ini kita tutup lagi aja, keren, sama seperti varian atasnya juga. Dan kalau nggak salah yang varian Prime yang paling bawah itu juga sama, dia punya varian style ya, dia juga punya panoramik besar seperti ini. Jadi kalau nggak salah semua varian udah dapat panoramic sunroof khas Santa Fe yang besar ini. Sun visor kiri juga sama, ada cermin, card holder, dan lampu dandan yang masih bohlam. Ada grab handle di sebelah kiri, seatbelt juga bisa naik turun, headrest juga bisa naik turun, dan belum ada side airbag juga di sebelah kiri. Lanjut ke tengah, untuk head unitnya juga dia sudah menggunakan head unit ala Hyundai kekinian ya, sudah nyatu ke mobil. Dan untuk tampilan home screen ini dia seperti ini, ada input displaynya di sebelah kiri, input audio ya maksud gue, dan di sebelah kanan itu untuk sambungan konektivitas ke gadget. Untuk menunya, sambungan telepon ada di sini, dan dia juga punya fitur Android Auto dan Apple CarPlay yang sama-sama wireless. Ada user manual juga, terus ada voice memo, jadi kalau kita punya ide atau inspirasi di jalan, kita bisa rekam ide kita ngomong, dan sampai tujuan kita bisa catat. Ada settingan climate, jadi kita bisa nampilin kayak temperatur AC-nya berapa gitu ya, karena kan di bagian sini tuh nggak ada temperatur atau display untuk AC ya, jadi tampilannya dia nyatu ke layar head unit. Dia juga punya fitur quiet mode, jadi kalau kita lagi jalan jauh, ada anak kecil di belakang atau keluarga kita di belakang udah pada tidur, kita bisa aktifkan ini, dan nanti audionya itu akan dibatasin sampai volume level 7, dan cuma speaker depan aja yang nyala, speaker belakang itu dimatiin semua biar nggak keganggu. Ada sambungan radio, dan di setup ini untuk settingan suara lengkap ya, biasa bass treble mid gitu. Ada FM noise control juga, jadi dia bisa mengurangi kayak kerosok-kerosok di radio gitu. Ada settingan buat bluetooth dan phone projection, ini setting display. Ada blue light filter juga, jadi buat mengurangi mata ya biar nggak capek. Ada screen saver, home screen, media change notification. Ini untuk setting mode tombol di setir atau mode ini ya, gambar bintang ini kan kayak menu favorit gitu. Terus di general setting biasanya buat sistem info, kalender, bahasa, settingan keyboard, setting wifi untuk wireless CarPlay dan Android Auto, dan untuk settingan kendaraan ini untuk ngatur auto recirculate air ketika kita nyalain washer wiper ya, biar bau sabunnya itu nggak masuk ke dalam. Ada automatic ventilation dan auto dehumidify juga, jadi kalau udah kelamaan ketutup dia akan ngebuka secara otomatis kayak mobil Eropa gitu, biar ngurangin kelembapan di interior. Dan ada auto defogger juga kalau suhu di luar tuh lagi dingin banget. Dan untuk kamera mundurnya dia seperti ini ya. Nah, untuk varian tengah ini juga dia nggak ada kamera 360, jadi cuma kamera mundur aja. Tapi nggak apa-apa karena kamera mundur juga jernih. Ada adaptive guideline juga yang akan mengikuti gerakan setir, jadi masih cukup oke untuk kameranya. Lanjut ke bagian bawah, ada ventilasi AC 2 gini, dan untuk nutupnya tinggal geser ke kiri aja semua ventilasinya. Di tengah ada tombol hazard yang kedip kayak mobil Eropa. Untuk settingan AC juga ini lengkap sekali ya, dia sudah menggunakan dual zone automatic climate control. Ini suhu pengemudi, suhu penumpang bisa diatur, bisa dibedain juga ya. Untuk suhu yang paling panas itu dia di 27,5 derajat, suhu yang paling dingin itu di 16,5. Jadi ada heater juga, ada
auto climate control mode-nya, dan ada 3 level. Jadi ada auto fast, auto mid, dan auto low. Jadi kadang kan ada yang auto tapi langsung kayak kenceng gitu ya. Nah kalau auto low itu dia akan ngurangin fan speednya ya, biar nggak terlalu kenceng. Untuk fan speed ada di sini. Ada mode synchronous juga, jadi dia nggak akan ngikut suhu pengemudi. Di sini ada defogger depan belakang, mode AC. Ini untuk nyalain AC di baris ketiga. Ini sirkulasi udara. Arah AC lengkap, bisa ke muka dan ke kaki. Dan ini untuk masuk ke menu climate yang ada di head unit tadi. Dan ada tombol off di sini. Lanjut ke tuas transmisi. Jadi dia bukan tuas sih sebetulnya, dia tombol transmisi yang kayak di kebanyakan Hyundai baru-baru ya, kayak Palisade, Ioniq, dan Kona. Kalau kata Hyundai ini namanya shift by wire, yang cara pindahin giginya itu tinggal injak rem dan tekan tombol yang kita pilih ya. Kalau misalnya kita mau maju tinggal pilih D atau drive. Untuk netral tinggal pencet N, untuk reverse atau mundur tinggal pencet R, dan untuk park atau parkir tinggal pencet tombol P. Dan yang lucunya juga kalau misalnya kita perhatiin ya, kalau misalnya kita dari P ke D itu dia kayak ngurut gitu loh. Jadi kayak istilahnya kayak tuas transmisi kan PRND gitu ya, dia juga ngurut, lampunya tuh nyalanya tuh nggak langsung ke P ke D gitu ya. Kalau misalnya kita pencet nih tuh dia kayak deret gitu dulu, dan kalau kita dari D ke P itu juga sama, kayak ngurut gitu. Keren banget. Di sebelah kiri ada tombol auto hold, dan di kirinya lagi ada knob untuk mode berkendara ya. Dia ada 4. Jadi ada comfort yang mode biasa aja, mode eco yang akan membuat konsumsi BBM-nya lebih hemat ya, respons gasnya juga diperlambat. Ada mode sport yang kebalikannya dari eco, jadi respons gasnya itu dikencengin. Dan ada mode smart juga yang udah ada dari versi yang pre-facelift ya. Jadi kayak dia tuh akan memikirkan atau mengkonfigur mode berkendara tergantung mode gaya berkendara kita. Jadi kalau di BMW mungkin kurang lebih kayak mode adaptif ya. Jadi kalau misalnya kita nyetirnya nyantai, dia akan masuk ke Smart Eco, contohnya seperti ini. Smartnya jadi warna hijau. Terus kalau kita sering kick down atau kita sering injek gas yang dalam gitu ya, dia akan masuk ke Smart yang Sport. Jadi Smartnya itu akan berubah menjadi merah gitu ya. Pokoknya dia bisa ngikutin gaya berkendara kita deh. Di sebelah kirinya lagi ada switch untuk matiin sensor parkir, dan ada buat nyalain kamera belakang yang akan nyala terus ya. Di sebelah sini ada kayak cup holder gitu, ada satu buah USB, dan untuk varian yang tengah ini dia nggak ada wireless charger di dalam sini ya. Kalau yang tipe tertingginya yang signature itu bisa ngecas handphone tanpa kabel. Di sebelah kiri juga ada satu buah cup holder lagi, dan di glove box ini atau di laci tengah ya, ini juga ada tempat penyimpanan yang ada tempat penyimpanan kecil kayak gini nih. Jadi kita bisa naruh barang-barang yang kecil di atas dan barang-barang yang dalam itu di bawah. Dalam banget ya. Untuk armrest ini juga empuk, kulitnya tebel, ada tempat penyimpanan terbuka yang ada ambient light-nya, dan glove box itu soft opening. Di dashboard juga ada airbag, tapi tadi ya tipe tengah ini airbagnya cuma 2 titik aja. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Hyundai Santa Fe facelift yang varian Prime ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengah dulu ya. Oke, yuk kita tutup. Nah, sekarang kita sudah berada di kabin tengahnya dari si Hyundai Santa Fe facelift yang varian Prime ya. Nah, ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, dan di sini tuh masih ada 5 jari lebih ya. Kalau di mode paling mundur. Kalau misalnya dimajuin, ini bisa sampai mentok banget ya. Jadi tergantung posisi di mana kita aturnya. Ini bisa diatur se-fleksibel mungkin, tergantung ada penumpang di baris ketiga atau enggak. Terus di bagian belakang jok depan ini ada seat back pocket kanan kiri, dan gue juga hampir lupa nih, di jok sebelah kiri depan sini itu ada tombol yang buat ngatur recline sama slidingnya. Jadi kalau ada Pak Bos di sini ya butuh legroom lebih, itu tinggal dimajuin seperti ini aja. Jadi benar-benar lega tuh ya, bisa sampai kayak baris belakangnya S-Class kali. Di bagian belakang center console sini juga ada ventilasi AC, bisa ditutup dengan dorong ke kiri semua, dan di bawahnya ada 2 buah power outlet USB. Di tengah sini juga ada
masih ada sedikit gundukan. Dan lanjut ke atas, karena dia ada panoramic sunroofnya, ini rasanya tuh lega gitu ya, nggak tertutup kayak kebanyakan SUV yang nggak ada panoramic sunroofnya. Di sebelah kiri sini, di sebelah kanan maksudnya, ada grab handle dengan gantungan baju. Ada satu buah lampu baca yang bohlamnya udah pakai LED. Terus di door trim ini dia soft touch. Di sini soft touch, ada jahitan warna putih juga. Door handle-nya silver, dan untuk switch power window-nya dari sini. Turunnya juga full sampai habis, nggak ada jedanya. Ada speaker juga, dan di bawah ada door pocket sama cup holder. Terus di sini juga ada lengkap, ada seat belt. Untuk di jok tengah juga sama seperti jok depan, dia sudah kulit yang warnanya tuh single tone hitam aja, nggak kayak yang varian signature-nya yang two tone hitam dengan warna beige. Headrest bisa dinaik turunin, bisa ada 3 ya, dan di tengah sini juga ada seat beltnya, jadi bisa duduk orang dewasa 3 orang di tengah sini. Ada armrestnya juga, cuma karena lagi diplastikin jadi nggak bisa dibuka. Dan kayaknya cuma segitu aja untuk di kabin tengah ya. Yuk sekarang kita pindah ke kabin baris ketiga. Nah, untuk masuk ke baris ketiga sebetulnya ada cara yang lebih gampang, tapi dia cuma ada di sebelah kiri aja, sebelah kanan itu nggak ada. Jadi dia punya fitur one touch sliding yang menggunakan tombol elektris. Jadi tombolnya tuh ada di sini sama ada di sini. Jadi untuk anak kecil bisa tekan tombol yang di sini, untuk orang dewasa bisa tekan tombol yang di sini. Jadi cukup satu tombol aja, tuh dia langsung maju seperti ini. Gampang banget. Yang sayangnya di sebelah kanan itu nggak ada ya. Oke. Ini sekarang kita tutup dulu pintu belakangnya. Nah, seperti ini. Ini kita mundurin ya. Nah, jok di baris kedua ini udah gue atur sama posisi yang menurut gue itu bisa nopang orang dewasa. Jadi sedikit dimajuin. Sebagai perbandingan, ini jok yang sebelah kanannya di posisi yang paling mundur. Jadi kelihatan ya, jok paling mundur itu segini, dan sedangkan untuk orang dewasa tuh butuh legroom segini. Jadi untuk naruh orang dewasa di baris ketiga, seenggaknya jok baris keduanya ini harus dimajuin dulu. Tapi karena dia menggunakan platform baru yang sebetulnya niat banget ya, facelift aja sampai ganti platform, dia memiliki wheelbase yang lebih panjang. Jadinya untuk di baris ketiga ini lebih lega dibandingin yang varian pre-facelift. Tuh, masih ada 2 jari ya, pokoknya tergantung jok depan ini juga posisinya ada di mana. Tapi secara ruangan ya, orang dewasa masih bisa duduk di belakang sini dengan nyaman. Untuk headroom pun juga sama, masih lega. Di sini masih 4 jari tuh kalau di sini, tapi kalau nyender tipis sih, 1 jari lah paling ya. Jadi overallnya ya, di versi facelift dari Santa Fe ini masih bisa duduk orang dewasa sampai baris belakang. Amenities di belakang juga lengkap ya, karena dia punya ventilasi AC sendiri. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan sama cup holder, dan di sebelah kanan ada ventilasi AC lagi lengkap dengan pengaturan blowernya, bisa kita atur. Dan di bagian sini juga ada tombol untuk ngelipet jok baris kedua. Jadi kalau misalnya kita ngangkut barang dari belakang gitu ya, mau lipet jok tengah ini, tinggal pencet aja kayak gini. Nah tuh bisa langsung rata lantai. Yang sebelah kiri juga bisa dilipat. Dan kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Hyundai Santa Fe facelift ini. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Hyundai Santa Fe bensin ini ya. Nah, untuk mesinnya ada seperti ini. Jadi untuk Santa Fe yang facelift ini dia memiliki 2 mesin ya, yang mesin diesel dan mesin bensin ini. Mesin bensin ini juga baru loh. Jadi di facelift ini tuh niat banget. Mesin baru, transmisi baru untuk yang varian diesel, dan platform baru yang sedikit lebih panjang. Untuk spek mesinnya dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder dengan teknologi multi-point injection, dan mesin ini bernama SmartStream G2.5. Jadi 100 cc lebih besar dibandingin mesin Santa Fe yang pre-facelift. Untuk tenaga juga cukup banyak ya, 180-an horsepower dengan torsi sekitar 230-an Nm. Untuk transmisi masih sama untuk yang varian bensin, dia 6-speed automatic torque converter ke roda depan. Untuk yang varian diesel, transmisinya berubah menjadi dual clutch 8 percepatan.
Untuk ruang mesin juga ini rapi sekali, khasnya Hyundai modern ya. Banyak cover-cover plastik, engine cover juga bagus, dan untuk cupnya sudah ditopang oleh strut hidrolik. Cupnya juga udah dicat dan ada peredamnya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan depan dari Hyundai Santa Fe facelift ini ya, secara tampilan ini improve banget, jauh lebih ganteng dibandingin versi pre-facelift ya, apalagi dengan grill barunya yang bernama Cascading Grill yang membuat tampilan si Hyundai Santa Fe facelift ini jadi super garang, bahkan banyak dibilang kayak hiu ya tampilannya. Terus di tampilan depan itu juga dibantu sama perintilan-perintilan kayak ini nih, di bagian bawah kayak ada aksen underguard yang ada kayak taringnya gitu ya, kesana tuh kayak garang banget gitu ya, mobilnya sporty gitu ya. Untuk grillnya juga dia ini bagus banget, bahannya dia kayak satin silver gitu, jadi bukan chrome yang kinclong mengkilat kayak di emblemnya, jadi sedikit lebih mewah. Untuk lampu tapi dia berbeda ya, jadi untuk varian bawah dan varian tengah seperti varian Prime ini dia lampunya sudah LED tapi ada beberapa detail yang berbeda. Contohnya dia masih tetap punya T-bar DRL yang bentuknya kayak huruf T gitu, sama seperti varian tertingginya. Tapi untuk di bagian bawah klaster lampunya sedikit berbeda ya. Dia sama-sama LED sama seperti tipe bawah, tapi kayak layout lampunya tuh menggunakan lampu LED reflektor, bukan LED proyektor seperti varian atasnya. Dan sennya juga jadi halogen. Kalau yang di tiap atasnya sudah LED terintegrasi di DRL bagian atas sini. Ya, tapi walaupun begitu lampunya tetap ganteng dan gak berbeda jauh lah harusnya untuk secara terangnya gitu ya. Karena sama-sama udah LED juga. Dan di bagian bawah lampunya sini juga ada ventilasi yang ini fungsinya untuk mendinginkan rem ya kemungkinan, dan ada aliran udara yang tembusnya tuh dari sebelah sini, jadi untuk memperhalus aliran udara di samping mobil. Lanjut ke velgnya. Untuk velg semua tipe nggak berubah ya, tetap sama seperti velg dari varian bawah sampai varian atas. Dia menggunakan velg ukuran 18 inci dengan ban Kumho Krugen yang berukuran 235/60 R18. Sebetulnya banyak yang komplain juga karena di Santa Fe yang pre-facelift kan untuk varian XG atau varian Grand-nya itu dia 19 inci, sedangkan varian yang facelift sekarang itu jadi 18 inci. Sebetulnya nggak masalah karena gue udah nyoba menggunakan Santa Fe facelift ini, lebih enak pakai ring 18 karena bannya lebih tebel, ride quality-nya juga bertambah ya. Untuk teknologi pengereman sudah disc brake depan dan belakang, teknologi pengereman lengkap juga, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, auto hold, lengkap semua. Khasnya SUV ke kiri juga ada black cladding di samping bodi mobil, ada list silver di bagian bawah bodi. Untuk spion juga dia nempelnya di pintu ya, bukan di pojokan pilar, jadi kelihatan floating dari dalam. Dan ada list silver ini yang ada lampu sen LED-nya. Untuk door handle juga dia two tone, di bagian bawahnya warna body, di bagian atas itu warna silver. Sama juga di handle pintu belakang. Untuk pilar B sama pilar C ini juga dia sudah pakai piano black ya, cuma ini karena mobil mau di delivery gitu ya, dia dikasih stiker pelindung seperti ini. Dan window lainnya juga sudah satin chrome, cuma di coverin stiker pelindung ini. Sampai bagian atas juga sama ya. Terus di atas ada roof rail yang warnanya silver juga. Lanjut ke belakang. Untuk tampilan belakang sih untuk semua tipe hampir nggak ada bedanya ya. Dia masih memiliki lampu yang cukup keren ini. Dia tuh kayak 3D effect gitu ya untuk lampu senjanya. Untuk lampu rem di bagian atas sini, sama ada lampu mundur di bagian sini. Untuk lampu sennya sama seperti Santa Fe yang pre-facelift, dia ada di bagian bawah sudah LED dan ada kayak reflektor panjang gitu ya, nyambungin lampu sen kiri sama lampu sen kanan. Untuk sensor parkirnya juga dia rata body 4 titik di bagian panel yang hitam doff ini. Dan sayangnya di bagian tengah sini juga nggak nyala ya LED barnya, padahal ini cakep banget kalau nyala, jadi kayak nyambungin mobil lampu mobil di kiri dan kanan. Kayaknya akan lebih cakep kalau lampu belakangnya itu nyala. Di bagian sini juga ada kamera mundur, di sebelah kiri ada emblem Santa Fe, dan di kaca ada wiper, di fogger belakang high mount stop lamp, dan antena sudah shark fin, cuma dibungkus sama stiker pelindung itu ya. Untuk bagasi juga
tombol elektris, tapi nggak kayak varian yang signature, dia nggak ada power tailgate. Dan seperti ini bagasinya dari Santa Fe facelift ya. Jadi bisa dilihat nih, sekarang lagi di posisi 50-50, 50-nya tegak, 50 yang kanan lagi dilipat. Jadi kebayang ya ukurannya seberapa, dan dia juga bisa dilipat. Caranya ini turunin head restraint-nya dulu, terus menggunakan tali yang sebelah kiri sini, tarik sambil didorong, dan kita mendapatkan ruang bagasi yang rata sampai baris kedua. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ada tombol di sini untuk melipat jok baris keduanya dengan format 60, 40 dan langsung berkerata. Nih, seperti ini contohnya, kita pencet, tuh, langsung rata. Jadi kita bisa dorong barang-barang sampai ke jok tengah ya. Di sebelah sini juga ada satu buah power outlet, ada seatbelt 3 titik untuk kedua penumpang belakang, dan di bagian bawah lantai bagasi sini juga ada parcel shelf-nya yang bisa buat melindungi barang bagasi yang dipasangnya tuh di holder yang di situ ya. Jadi kita bisa ninggalin barang-barang berharga tanpa harus khawatir barang bawaan kita diintip sama maling. Ada dongkrak juga di bagian sini. Terus di kanan dan kiri sini tuh ada kayak pengikat gitu ya, atau hook point. Oke, yuk kita tutup aja. Lampu plat nomor juga masih bolam ya, belum LED. Sama di sebelah kiri sini ada tangkinya, kapasitasnya kalau nggak salah sekitar 70 literan ya kurang lebih, dan ada peringatan di sini, dia dianjurkannya RON 91 ke atas, jadi minum Pertamax itu masih bisa. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Santa Fe facelift varian Prime gasoline tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Hyundai Sinar Inti Cimanggis ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.